Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 9:15 guys di tanggal 7 Februari 2023. Dan seperti biasa ya, kita ingatkan kembali buat teman-teman semua yang mungkin sekarang ada di tempat kerja ataupun yang masih ada di perjalanan. Kita ucapin selamat dan juga hati-hati di perjalanan, serta buat teman-teman semua yang mungkin hari ini sedang ada di keramaian ya, kalian harus tetap patuhi protokol kesehatan karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja untuk mengupdate ya bagaimana global crypto market cap pada saat ini sesuai yang ada di coin market cap ya, untuk perubahannya dimana sekarang masih mengalami penurunan ya, tipis banget guys di 0,69% dalam waktu 24 jam. Begitu juga dengan Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami penurunan di 1,59% guys, Ethereum di 1,44%, BNB di 1,43%. Kemudian untuk XRP juga turunnya cukup lumayan di 3,08%. Kemudian Cardano juga lumayan ya, 3,79%. Dogecoin juga 3,18%. Dan kalau kita lihat di sini ya, untuk perubahan dari harga altcoin mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin guys, dan perubahannya antara 1-3% ya rata-rata. Kemudian kalau kita lihat untuk perubahan ataupun pergerakan harga ya dari Bitcoin, dan ini adalah time frame weekly ya, dan memang sepertinya kalau kita lihat dari time frame weekly ini ada tekanan jual yang cukup lumayan guys. Kalau kita lihat ya dari close candle di minggu kemarin memang merah, jadi ada tekanan jual yang cukup besar. Dan kalau kita lihat untuk di time frame daily-nya agar lebih jelas ya, untuk MA20 sepertinya sudah tertembus guys, dan seperti yang saya bilang kemarin, jika MA20 ini tertembus maka ada kemungkinan untuk mencoba retest di area ungu ini, dan sekarang masih bisa dibilang tekanan jualnya masih besar guys. Dan jika saja nanti ya kemungkinan terburuknya support di area ungu ini tertembus juga, maka target berikutnya ada di area ungu ini guys, di resisten di sini yang sebelumnya adalah titik resisten menjadi titik support sekarang ya, atau biasa disebut sebagai titik SR flip ya, antara harga di sekitaran 21.100 dan juga harga 21.400 guys. Dan pertanyaannya, kenapa kok sekarang lagi turun ya untuk Bitcoin? Kalau menurut saya sih sebenarnya ini perilaku wajar dari para investor ya, karena bisa dibilang untuk kenaikan Bitcoin sementara ini memang sudah jenuh guys, dan memang sudah waktunya untuk taking profit ya dari para investor ini. Jadi nggak usah khawatir karena masih belum ada berita-berita yang cukup signifikan ya yang membuat harga Bitcoin ini turun guys. Dan sebenarnya guys ya, kalau kalian melihat ya dari bagian psikologi of market cycle, bisa dibilang sekarang ini kita masih di posisi di sini guys. Nah di sini ya, setelah melewati fase anger, nah sekarang posisinya kita tuh lagi naik di sini, dan ada kemungkinan ya pergerakan harga Bitcoin ini akan turun dulu ya menuju di fase depression di sini guys. Nah nanti setelah fase depression di sini baru akan kelihatan ataupun masuk ke fase disbelief dan akan masuk lagi untuk cycle berikutnya di sini guys. Ini terlihat banget ya di time frame weekly ya, dimana di sini kalian bisa lihat ya, pada saat di sini itu masih masuk di area anger, kemudian mencoba naik lagi, dan di sini adalah saat dimana menuju fase depression guys, kemungkinan akan menuju ke sini dan retest di harga sekitaran 13.700 dolar ya. Ini support yang sangat penting banget guys, dan kemungkinan nanti akan menuju ke sini, dan setelah ke sini berarti sudah masuk ke area depression dan akan mencoba untuk naik lagi, dan kemudian akan masuk ke fase disbelief lagi guys, dan akan mencoba untuk bull run berikutnya. Ini bagus banget, artinya tidak lama lagi guys kita akan masuk ke area tersebut ya, meskipun ada penurunan lagi ya kemungkinan besar, tapi itu hanya sebuah siklus guys, tidak harus seperti itu. Dan sebenarnya saya sedikit berspekulasi ya, apalagi kalau kalian melihat perkembangan dari konflik-konflik yang terjadi di dunia, seperti memanasnya Ukraina dengan Rusia, kemudian NATO dengan Rusia juga ya, yang kemarin sempat heboh di berita. Kalau kalian lihat guys, itu sedikit banyak akan mempengaruhi keadaan ekonomi secara makro guys, dan juga bisa berakibat buruk terhadap harga dari aset-aset yang berisiko ya, salah satunya adalah Bitcoin ini guys. Jadi kita tunggu aja nanti untuk perkembangannya seperti apa, kita akan update dan akan mencoba memberikan informasi-informasi yang
aktual ya, berdasarkan para analis ataupun informasi-informasi yang kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan guys. Jadi bukan berdasarkan spekulasi saya sendiri. Oke, kita lanjut untuk informasi yang pertama guys ya. Kita lansir dari harian CoinDesk, di mana di sini diinformasikan bahwa UK atau Inggris ini akan segera memulai pekerjaan pengembangan lebih lanjut ya pada pound sterling digital guys, yang mungkin dibutuhkan. Nah, ini menarik ya. Jadi Bank of England dan Departemen Keuangan mengundang publik untuk memberikan pendapat mengenai rencana pembuatan euro digital yang dapat digunakan untuk pembayaran dan pembelian. Bank of England atau BOE memulai penelitian dan pengembangan lebih lanjut yang mengenai pound digital untuk pembelian barang dan jasa, sesuatu yang mungkin dibutuhkan di masa depan, kata regulator pada hari Senin kemarin. Bank Sentral dan Kementerian Keuangan negara tersebut ingin publik mempertimbangkan rencananya guys untuk versi digital pound sterling dan akan mempublikasikan konsultasi yang terbuka untuk komentar publik pada hari Selasa. Meskipun uang tunai akan tetap ada, pounds digital yang diterbitkan dan didukung oleh Bank of England dapat menjadi cara baru ya untuk pembayaran yang terpercaya, kemudian dapat diakses dan mudah digunakan guys. Ujar Menteri Keuangan Jeremy Hunt dalam sebuah pernyataan kepada media. John Cunliffe, Deputi Gubernur Bank of England, sebelumnya mengatakan bahwa Inggris mungkin akan membutuhkan pound digital ya sebagai alternatif yang lebih aman untuk mata uang kripto pribadi. UK atau Inggris juga sibuk ya menyiapkan kerangka kerja peraturan baru yang membedakannya di kawasan ini setelah keluarnya Inggris dari Uni Eropa guys. Jadi minggu lalu Departemen Keuangan menerbitkan rencananya ya untuk mengatur sektor kripto negara tersebut seperti yang ditunjukkan ya oleh anggota industri, di mana sedikit menyimpang ya dari inisiatif pasar aset kripto atau MICA di Uni Eropa. Konsultasi pounds digital adalah jawaban Inggris untuk penyelidikan 2 tahun Bank Sentral Eropa atau ECB terhadap euro digital retail yang diharapkan selesai tahun ini dan membuka jalan untuk keputusan penerbitannya guys. Seperti yang dibayangkan ya oleh Bank of England, pounds digital yang diterbitkannya akan dapat diakses ya melalui dompet digital yang ditawarkan oleh sektor swasta, melalui smartphone guys ataupun kartu pintar. Mata uang digital bank sentral ini ditujukan untuk pembayaran online dan offline tanpa bunga yang dibayarkan atas kepemilikannya menurut pengumuman tersebut. Bank of England berencana untuk menjalankan fase eksperimen dan desainnya sendiri ya dalam 2 tahun ke depan. Menurut orang-orang yang mengetahui masalah ini, di mana yang akan diikuti dengan keputusan apakah akan membangun pounds digital atau tidak. Uji coba mata uang digital bank sentral ini tidak akan dimulai sampai setidaknya di tahun 2025 mendatang. Pounds digital sejauh ini tidak terdengar terlalu berbeda dengan euro digital potensial menurut apa yang dijelaskan dalam pengumuman tersebut. Keduanya tidak akan sepenuhnya anonim guys, tetapi berjanji ya untuk menjaga tingkat privasi dan tunduk pada standar perlindungan data, dan akan ada batasan kepemilikan individu yang tidak ada bunga yang dibayarkan atas kepemilikan, kata perilisan tersebut. ECB juga mempertimbangkan ya batasan penerbitan dan kepemilikan individu. Perusahaan-perusahaan yang terregulasi akan dapat menggunakan infrastruktur pounds digital untuk merancang layanan yang inovatif dan ramah pengguna dan menangani semua interaksi yang berhubungan dengan pelanggan, kata siaran pers tersebut. Keputusan untuk menerbitkan pounds digital sebagian besar akan didasarkan pada perkembangan uang dan pembayaran di masa depan, kata pernyataan pers tersebut juga. Tanggapan publik terhadap konsultasi tersebut juga dapat mempengaruhi keputusan guys. Konsultasi yang akan dipublikasikan pada hari Selasa ini akan menjabarkan rencana bank sentral secara rinci guys. Kita tunggu aja untuk perinciannya nanti seperti apa guys, dan ini menurut saya bagus banget atau keren banget ya. Artinya sudah mulai banyak negara-negara yang mau tidak mau guys harus mengeluarkan semacam mata uang digital mereka masing-masing ya. Dan Indonesia pun, negara kita pun juga sudah mulai merancang ataupun membuat rupiah digital kita sendiri guys. Bahkan untuk white papernya pun sudah rilis, kalian bisa cek sendiri ya. Dan ini membuktikan bahwa kemajuan dari teknologi blockchain ini mau tidak mau kita bakal blockchain pada waktunya. Oke, kita tunggu aja nanti seperti apa perkembangannya ya. Dan kita langsung ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Crypto Potato ya, di mana Binance ini mengumumkan untuk penangguhan sementara transfer bank USD guys. Nah, ini menarik ya. Jadi Binance yang merupakan
exchange ataupun bursa kripto terbesar di dunia ya, mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka akan menghentikan sementara semua setoran dan penarikan dalam USD dari rekening bank mulai tanggal 8 Februari guys. Nah ini pertanyaannya ada apa ya? Setelah mengumumkan penangguhan melalui Twitter, Binance tidak memberikan penjelasan khusus ya mengapa hal itu terjadi, namun mereka mengklarifikasi ya bahwa penangguhan tersebut hanya akan mempengaruhi sebagian kecil dari basis penggunanya. Semua metode lain untuk membeli dan menjual kripto dari bursa akan tetap efektif, termasuk kartu kredit, Apple Pay, Google Play, dan juga transfer bank ya dengan mata uang fiat lainnya seperti euro. Jadi khusus ya buat USD doang guys. Jadi perlu dicatat bahwa hanya 0,01% ya dari pengguna aktif bulanan yang memanfaatkan transfer bank USD guys. Tetapi kami bekerja keras ya untuk memulai kembali layanan sesegera mungkin, kata juru bicara Binance kepada Bloomberg melalui email. Rencana tersebut juga tidak mempengaruhi klien Binance.us guys, sebagai satu-satunya perusahaan di antara keduanya yang memiliki izin untuk melayani pengguna di Amerika Serikat. Kami tidak menangguhkan penarikan dan penyetoran USD pada 8 Februari nanti, tweet perusahaan dari Binance.us tersebut pada hari Senin guys. Runtuhnya FTX yang pernah menjadi saingan internasional terbesar dari Binance telah membuat bank ragu-ragu guys untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan kripto setelah regulator federal mengeluarkan peringatan ya terhadap kemitraan semacam itu. Sementara beberapa bank menarik dukungan untuk kripto, bank-bank lain pun bergerak. Tweet dari CEO Binance Changpeng Zhao ya mengenai pengumuman tersebut dan beberapa kemunduran diharapkan dari insiden tahun lalu. Cassiet menambahkan bahwa jeda pada transfer bank USD masih merupakan pengalaman pengguna yang buruk meskipun dampaknya minimal ya pada pelanggan guys. Pada bulan Januari ya, Binance mengumumkan bahwa salah satu mitra perbankannya ya, yaitu Signature Bank, akan berhenti memproses transaksi fiat ke kripto yang bernilai kurang dari $100.000. Pemberi pinjaman bermaksud untuk mengurangi eksposurnya ke pasar kripto, memotong sebanyak $10 miliar ya dalam bentuk deposito dari klien kripto. Langkah ini merupakan tanggapan atas pernyataan dari Federal Deposit Insurance Corporation bahwa perbankan sektor kripto harus dianggap sebagai aktivitas beresiko tinggi guys. Jadi ini cukup menarik juga ya informasinya, dan buat teman-teman semua yang mungkin ya terbiasa menggunakan ataupun bertransaksi menggunakan US dollar, jangan kaget, jangan panik ya jika kalian sedang melakukan transaksi di Binance ini dan ditangguhkan untuk transaksinya guys. Karena di sana juga masih banyak pilihan lain, kalian bisa menggunakan euro ataupun menggunakan rupiah dan lain-lain. Masih ada pilihan yang lain guys. Dan untuk sementara USD ini di ban sementara guys. Oke, kita lanjut untuk informasi berikutnya. Kita lansir dari Zcrypto ya. Di sini diinformasikan bahwa paus Dogecoin misterius guys terbangun ya setelah 9 tahun tertidur lelap ya, yang tentu saja akan memompa harga Doge yang didukung oleh Elon Musk ini guys. Jadi menurut tweet yang diposting oleh pengawas kripto populer ya, yaitu Whale Alert, sebuah dompet digital dari Dogecoin lama yang tidak aktif selama 9 tahun tiba-tiba terbangun dari tidur panjangnya guys. Berita tersebut yang muncul tak lama setelah laporan bahwa pemilik Twitter Elon Musk menginginkan sistem pembayaran platform media sosial untuk mengakomodasi cryptocurrency seperti Dogecoin telah memicu gelombang optimisme di komunitas Doge karena menandakan potensi posisi yang lebih bullish di pasar. Paus Doge berusia 9 tahun hidup kembali. Seekor paus Dogecoin misterius telah muncul tiba-tiba dan membuat heboh. Pada 5 Februari, Whale Alert, sebuah akun Twitter yang memantau pergerakan pasar dan melacak pasar, mengumumkan kebangkitan kembali paus Dogecoin yang sudah lama tidak aktif guys, dan alamat ini menyimpan sekitar 2 juta token Doge senilai sekitar $186 juta dan belum pernah melihat aktivitas apapun dalam 9,1 tahun terakhir hingga kemarin guys. Banyak pengguna Twitter yang berspekulasi ya tentang mengapa pemilik dompet tersebut menunggu begitu lama untuk mengaktifkannya kembali. Beberapa menyarankan bahwa pemilik telah menemukan kunci pribadi atau hard drive yang akhirnya memungkinkan mereka untuk membuka wallet tersebut atau dompet tersebut guys. Yang lain juga berspekulasi mengatakan bahwa orang tersebut telah memainkan permainan yang panjang. Meskipun demikian, seorang pengamat menunjukkan fakta ya bahwa pemilik misterius tersebut memperoleh $1,5 juta ya yang mengejutkan selama puncak harga Doge kemarin setelah menginvestasikan $800 saja. Saat ini belum jelas ya apa yang akan dilakukan oleh paus tersebut dengan Dogecoin-nya, namun yang pasti
paus atau whales tersebut ya telah bersabar dalam 9 tahun terakhir ini. Ini merupakan beberapa bulan yang sulit bagi Dogecoin di tengah tren penurunan di seluruh pasar kripto ya. Dan Dogecoin ini melonjak 1,5% dalam 24 jam terakhir menurut data dari CoinGecko. Koin meme terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar ini sekarang di posisi harga 0,092 dolar ya pada saat artikel ini ditulis, dan Dogecoin ini turun 37,5% selama 12 bulan terakhir, tetapi koin ini memiliki kinerja yang lebih baik ya daripada beberapa kripto terkenal lainnya sepanjang tahun lalu. Solana misalnya guys, telah kehilangan sekitar 79,5% nilainya selama setahun terakhir karena sebagian besar disebabkan oleh ledakan dari FTX kemarin. Doge telah mengungguli Bitcoin selama setahun terakhir dalam hal mempertahankan nilai karena mata uang kripto andalannya telah turun ya sekitar 44,3%. Kemudian pertanyaannya guys, apa hal besar berikutnya untuk Dogecoin ini? Kita tunggu aja seperti apa nanti perkembangannya. Dan ini menarik ya, karena ini juga bisa menjadi salah satu antisipasi ya dengan terbangunnya wallet yang telah tertidur selama 9 tahun ini. Apakah whales tersebut akan segera mencairkannya atau enggak? Kalian juga perlu pantau ya, karena tentu saja ini akan menjadi sentimen negatif ya untuk harga dari token Doge itu sendiri. Dan sekaligus ini juga menjadi salah satu referensi bahwa jika memang whales tersebut sengaja untuk membangunkan walletnya, berarti ada beberapa info ataupun sedikit informasi orang dalam mungkin ya, bahwa Dogecoin ini akan segera menunjukkan taringnya guys. Jadi kalian harus pantau ya. Oke, jadi bagaimana pendapat kalian untuk Dogecoin ini guys? Apakah kalian masih bullish atau sudah pesimis? Kalian bisa tulis di kolom komentar guys. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace!